Ada yang pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Tidak? Tidak dulu. Tidak, oke. Nah, tapi pernahkah kalian dengar peraturan? Peraturan. Iya, peraturan. Nah, ada peraturan kelas atau peraturan sekolah di dalam kelas kalian ini? Ada. Ada ya? Ada. Selalu dibaca ya? Iya, Bu. Nah, kalau dalam bentuk keyakinan kelas ini, keyakinan kalian yang diminta, ya, keyakinan kalian. Nah, cobalah saya tanya si Nabila. Nabila, pasti kau punya keyakinan, ya. Kelas yang baik itu, menurut keyakinanmu, kelas yang bagaimana? Supaya kelas ini baik, kau lihat nyaman, bagaimana keyakinanmu? Nabila? Kak dengar Nabila? Apa? Kuatkan kepalanya Nabila. Ya, keluarkan aja. Jangan membuang sampah gimana? Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan si Nabila untuk kelas yang nyaman, ya. Untuk si Ramadhani, supaya kelas ini enak dipandang. Apa keyakinanmu, Ramadhani? Ketika guru keluar, tidaknya kita diam saja dan membaca buku. Diam aja, enggak, jangan keluar-keluar, ya. Nah, jadi semua kalian ini memiliki keyakinan, ya. Nah, keyakinan itu tidak boleh menggunakan kata yang negatif, harus kata yang positif, ya, kata yang positif. Nabila tadi, iya, dia punya keyakinan tidak boleh buang sampah. Tapi kalau keyakinan kelas, jangan kita gunakan bahasa yang negatif, ya, paham ya? Nah, ini ada kertas, tulis keyakinan menurut hatimu untuk kelas kita ini. Mau bagaimana kelas kita ini yang kalian inginkan dan kalian dambakan, ya? Tadi contohnya sudah ada si Ramadhani sama si Nabila. Pelan-pelan aja, nampakkan orang yang penulis. Jangan nampak ibu ya. Jangan nampak ibu. Baik. Pasangnya di Pak. Pasangnya. Oh siang. Oke, silakan duduk Rizky. Nyaman kan duduknya ya? Iya. Ini Rizky. Tahu nggak kenapa ibu panggil? Tahu kemarin saya pas belum ada yang kelas untuk pembelajaran ini. Iya. Rizky cabut ya. Nah, ini Rizky. Setiap orang pernah yang melakukan kesalahan. Misalnya dulu waktu SMA pernah yang melanggar, ya. Nah, ini Rizky. Mengapa kira-kira atau apa alasan Rizky itu cabut? Sebenarnya saya nggak cabut Bu. Kemarin setelah les ketujuh saya lihat tas saya nggak ada buku catatan matematika saya dulu. Jadi saya jemput ke rumah. Setelah saya mau kembali ke sekolah, ternyata di tengah perjalanan kereta saya tiba-tiba mati Bu. Itu alasan saya Bu. Oh, itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kepala sekolah atau yang mewakili yang sudah bersedia datang untuk melihat aksi nyata atau penindasan yang saya buat. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk rekan kerja saya yang mau berpartisipasi dan ikut berkolaborasi dalam menyelesaikan aksi nyata saya atau mengikuti penindasan aksi nyata saya. Oke, untuk menghemat waktu, aksi nyata saya ini tentang penerapan budaya positif. Nah, kami atau saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Oke Bapak Ibu, akan saya serahkan kepada kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya sediakan waktu dan tempat. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Nuraida sebagai calon guru penggerak yang hari ini akan melaksanakan aksi nyatanya di sekolah kita. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir hari ini. Bapak Ibu, berhubung Bapak Kepala Sekolah kita sedang ada tugas undangan dari kantor kecamatan, maka beliau mempercayakan kepada saya. Sama-sama yang kita tahu Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah juga kebetulan seorang pengajar praktik. Jadi beliau sangat paham dengan kegiatan ini. Beliau tadi berpesan kepada saya agar menyampaikan kepada kita semua, termasuk kepada Ibu Nuraida sebagai materi, bahwa kegiatan yang bermanfaat ini, kegiatan yang baik ini, mari kita ikuti dengan baik. Harapan beliau, harapan kita bersama tentunya, apa yang kita dapat dari kegiatan hari ini dapatlah kita implementasikan kepada anak didik kita, kepada rekan-rekan kita, kepada seluruh warga sekolah. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat baik kepada Ibu Nuraida. Tadi Bapak Kepala Sekolah berpesan agar mungkin ada tetap bersemangat. Bapak Kepala Sekolah senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan yang baik ini, apalagi ini mengenai budaya positif. Tidak berpanjang lebar lagi, dengan demikian kegiatan aksi nyata hari ini secara resmi saya buka, ditandai dengan tepuk tangan dari kita semua. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Nuraida, kami berikan kesempatan dulu. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya akan memperkenalkan di mana ada fasilitator saya yang biasa menuntun saya di melewati virtual ya atau LMS, yaitu Bu Fitri Ekawinarti Cabang dan Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Agus Sartika Silaban. Nah, Ibu ini akan mendampingi saya secara langsung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau dikatakan budaya lalu kata positif, pasti semua orang tahu apa itu budaya dan positif ya Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada 8 konsep inti pada budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol pada guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya mengajak Bapak Ibu supaya kita tidak miskonsepsi tentang
teori kontrol, ya. Di sini ada miskonsepsi, itu salah pandangan tentang teori kontrol, di mana ilusi guru itu mengontrol murid, padahal tidak, ya. Yang mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Selanjutnya ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang kita lakukan Bapak Ibu ketika membuat rasa bersalah pada murid itu bukan menguatkan karakternya, tapi malah melemahkan. Selanjutnya miskonsepsi tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu salah ya Bapak Ibu. Sebagai orang dewasa atau kita sebagai guru tidak bisa memaksa siswa kita, karena mereka itu unik, memiliki kebebasan. Makanya sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya Bapak Ibu, saya lanjut aja. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa kita harus menggunakan paradigma baru? Paradigma itu adalah pandangan baru tentang pembelajaran. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran kita paradigma barunya itu pembelajaran itu harus berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti peserta didik kita belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, dan kita akan bandingkan tentang teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita itu sama, itu stimulusnya. Padahal teori kontrol tentang dunia, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda Bapak Ibu. Sama halnya dengan siswa. Siswa kita itu tidak sama kemampuannya, tidak sama minatnya, ya Bapak Ibu. Namun kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Makanya menggunakan tadi pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Selanjutnya, semua orang melihat yang sama. Itu stimulus untuk respon tentang dunia. Tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah Bapak, ada siswa kita yang memiliki pandangan bahwa 1 tambah 1 itu harus 2. Tapi ada yang siswa, dia memang pikirannya mau ribet. 1 tambah 1 itu bukan 2 Bu, tapi akar 4. Dia lebih memandangnya itu matematika itu gak sempit, luas, banyak jalannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya stimulus respon tentang kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah Bapak Ibu, kita nggak bisa menyamakan pandangan kita dengan orang lain. Sama dengan siswa kita, ya, berbeda-beda pandangannya. Misalnya ada siswa kita, Bu, aku mau belajarnya ada video
langsung praktek lah Bu. Nah, jadi nggak bisa kita samakan, harus praktek semua atau harus video atau menonton. Jadi pandangan mereka itu berbeda dengan cara apa yang kita sampaikan atau pembelajaran yang kita bawakan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, Bapak Ibu, teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Ini ketika siswa kita terlambat, misalnya seperti itu Bapak Ibu, kita nggak bisa menjudge. Itu kesalahan, nggak boleh dimaafkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya terlambat? Kenapa bisa terlambat? Harus kita tanyakan, kita kaji lebih dalam lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya Bapak Ibu, kita tidak bisa membuat siswa itu kau harus jadi A. Tapi Bapak Ibu, kita menuntun dia mau kemana arahnya dia. Ya Bapak Ibu, nggak bisa kita paksakan. Kau harus jadi A. Enggak. Apa yang diinginkannya, kita yang mengarahkannya dan menuntunnya untuk menuju apa yang diinginkannya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, ketika ada siswa tidak bisa mengurangkan 1 kurang 3, saya tidak boleh terlalu marah sama dia. Saya harus kaji, ya, harus saya kaji. Kenapa dia tidak bisa mengurangkan 1 kurang, misalnya 1 kurang 3, padahal dia sudah SMA. Itu sering saya jumpai di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, saya nggak bisa langsung kau kalah, kau salah, enggak. Saya kaji dulu. Ada apa dengan anak ini? Kenapa 1 kurang 3 dia tidak bisa? Lalu saya mengajak siswa tersebut memahaminya dengan konteks. Kalau dia tidak bisa abstrak, saya ajari konkretnya. Di situ saya merasa menang dan si anak juga merasa menang. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ya, disiplin positif itu Bapak Ibu tentang apa-apa nilai yang diyakininya, bukan yang tidak diyakininya. Ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, saya tanya dulu Bapak Ibu. Di sini tadi kan sudah ditampilkan bahwa disiplin itu siswa itu memiliki rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Oke Bapak Ibu, misalnya oke, saya lanjut aja. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin ini diharapkan ada
perilaku mereka itu ke arah yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini bisa diterapkan dimanapun dia berada. Nah, satu, atau beriman bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Yang mau saya tanya sama Bapak Ibu, yang saya ucapkan tadi, pernah nggak Bapak Ibu jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau kita jumpai di sekolah? Maksud dari kata nilai-nilai kebajikan universal yang di sana, ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Yaitu beriman dan bertakwa. Kira-kira ini elemen dari mana? Kita sebagai guru sudah tahu, karena kita sudah merdeka belajar Bapak Ibu. Bernalar kritis. Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Oke, silakan Pak. Yang lebih hangat dibicarakan sekarang kan Bu, mengenai kurikulum merdeka itu kan elemen dari profil pelajar Pancasila yang harapannya dapat kita implementasikan lah. Itu mungkin ucapan. Ya, terima. Ya, tepat sekali Pak. Terima kasih, kita beri aplaus buat Bapak. Ya, betul sekali. Salah satu nilai-nilai kebajikan universal itu adalah profil pelajar Pancasila. Elemen-elemen di dalamnya adalah sebuah nilai kebajikan. Selanjutnya, dapat dipercaya. Kita dan siswa harus dapat dipercaya dimanapun kita berada dan di dalam kondisi apapun itu. Sopan. Oke, nilai kebajikan selanjutnya itu sopan santun. Kita berharap semua murid kita memiliki sopan santun, karena hampir banyak kita jumpai siswa itu lagi krisis rasa sopan santun, baik kepada temannya, kepada guru, baik pun orang tuanya yang melahirkan dan merawat dia. Selanjutnya toleransi, ini lebih. Kenapa saya lebih? Kalau tidak ada nilai toleransi ini, siswa tidak akan mau berteman dengan temannya. Baik, kita sebagai guru. Ya Bapak Ibu, selanjutnya rasa hormat, menghargai, antusias, lurus hati, pendengar yang aktif. Nilai kebajikan pendengar yang aktif. Ada kalanya guru harus mendengarkan apa keluh kesah dari muridnya. Begitu juga murid harus mau menjadi pendengar yang aktif bagi temannya. Apa masalahnya? Misalnya, kenapa dia tidak sekolah? Kita tanyakan, dengarkan. Apa alasan dia tidak sekolah? Jadi ini juga penting semuanya, tapi mendengar yang aktif ini juga lebih penting. Nah, bertanggung jawab. Lalu tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kita harapkan kita juga sebagai guru harus memberikan yang terbaik bagi diri kita dan juga untuk orang lain. Memberi, lanjut, kerjasama, empati, dan komitmen. Komitmen ketika kita melakukan disiplin positif harus ada kata komitmen. Diharapkan murid-murid kita ini memiliki komitmen yang kuat atau konsisten. Ya Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, kita lanjut ke konsep
berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lima kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, misalnya itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Sama halnya dengan siswa, ya Bapak Ibu, mereka juga memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Ini ada ilustrasi kasus, ya Bapak Ibu. Ketika saya misalkan mengajar matematika, ada siswa saya, setiap saya mengerjakan atau saya menyuruh dia mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan dari saya, enggan, tidak mau, malah cuek. Nah, dalam kondisi atau situasi seperti itu, kebutuhan apa yang belum saya penuhi pada siswa itu, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Oke, coba Bu Lydia. Menurut dari contoh kasus yang Ibu sebutkan tadi, ketika Ibu menyuruh anak tersebut mengerjakan tugas yang Ibu berikan, dia tidak mau. Jadi cuek. Jadi menurut saya sebagai guru juga mungkin, saya masih mungkin ya, tapi nggak tahu yang tepatnya yang mana. Itu anak kebutuhan dasarnya ada yang kurang, yaitu kasih sayang. Makasih Bu. Terima kasih Bu Lydia, sangat bagus jawabannya ya Bapak Ibu. Kita beri aplaus buat Bu Lydia. Oke Bapak Ibu, betul bahwa siswa tadi itu kurang kasih sayang dan rasa diterima mungkin di kelas itu, ya Bapak Ibu. Dan satu lagi, mungkin kesenangannya kurang. Ketika saya mengajar itu mungkin saya itu monoton, hanya jelaskan materi, kasih tugas. Tidak ada breathing atau media pembelajaran yang bervariasi sehingga dia kurang ada kesenangannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sepakat kita ya Bapak Ibu? Tapi Bu, Iya Pak? boleh Oke Pak. bisa jadi Oke Pak. Saya tambah Ibu, Ya. bisa jadi si anak itu kebutuhan dasarnya penguasaan. Di situ ada saya lihat diakui atau didengar. Jadi anak itu juga sama Ibu, mungkin dia gak Ibu akui keberadaannya, gak Ibu perhatikan dia, ataupun ada yang sampaikannya gak Ibu dengar. Bisa jadi Bu ya. Bagaimana Bu Ibu?
Bisa jadi ya. Iya Pak. Mungkin saya kurang pendekatan waktu itu. Ya, kurang pendekatan sama dia. Sehingga penguasaannya kurang, tidak terpenuhi. Makanya dia menjadi cuek. Terima kasih atas masukannya ya Pak Marjahan. Kita berikan aplaus buat Pak Marjahan. Keren sekali, keren. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Masih mau lanjut Bapak Ibu? Masih, Bu. Oke, masih semangat walaupun belum makan siang. Nah, materi selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketiga motivasi perilaku manusia ini saya klasifikasikan. Yang pertama dan kedua merupakan motivasi ekstrinsiknya dari luar. Ya Bapak Ibu, ketika siswa menghindari hukuman, maka bukan dari dirinya, takut dihukum, nanti dijemur, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Oke, aku harus bisa jawab duluan, biar aku dapat nilai tambahan. Sebenarnya itu motivasinya masih di luar, bukan di dalam dirinya. Ketika motivasi perilaku manusia itu siswa menjadikan dirinya yang diinginkannya dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang dia yakini, maka itu adalah motivasi intrinsik yang sangat bagus pada dirinya. Nah, disinilah Bapak Ibu bagaimana cara kita untuk membangkitkan rasa motivasi intrinsiknya. Perilaku manusia ini tadi ada kata hukuman. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Misalnya, ketika saya tanya siswa 0 kurang 1 dia jawab 0, maka refleks saya dulu itu langsung marah, saya hukum. Pak, seperti itu. Ternyata tidak merubah karakter siswa. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi ini lebih terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, ya, selalu dipantau-pantau seperti itu. Jadi kalau nanti kamu melakukan, misalnya ketika ada siswa melakukan kesalahan atau terlambat, tadi kamu melanggar peraturan yang mana? Seperti itu konsekuensinya. Konsekuensi. Nah, lebih terencana nih Bapak Ibu, tidak spontan ya Bapak Ibu. Selanjutnya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi ketiga-tiga ini Bapak Ibu, mana yang menurut Bapak Ibu yang baik kita lakukan di kelas kita? Apakah kita gunakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oke Bapak Ibu, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Melihat dari penjelasannya ini kayaknya restitusi lah. Oke, terima kasih Pak. Iya, guru itu harus mengarah ke restitusi ya Pak. Karena prosesnya itu
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti dia mencari solusinya dan berkolaborasi dengan kita gurunya untuk mencari solusinya sendiri. Oke Bapak Ibu, mantap, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru ada posisi-posisi kontrol. Ya Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah sampaikan miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini 5 posisi kontrol guru sebagai 1. Penghukum, 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Guru sebagai teman, selanjutnya guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau posisi guru sebagai penghukum, ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika si anak itu melakukan kesalahan, memang jawabannya salah, langsung reaksi saya Pak, itu adalah menghukum. Ada yang tersakiti di fisiknya, itu adalah guru sebagai penghukum. Selanjutnya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika dia tidak tahu berapa 1 kurang 0, tidak langsung saya Pak seperti itu, tapi saya ucapkan seperti ini Bapak Ibu. Kamu sudah membuat kecewa Bapak, atau kamu membuat kecewa Ibu, padahal itu kan pelajaran SD. Jadi dia merasa sangat bersalah. Ini juga tidak baik ya Bapak Ibu. Nanti psikologinya terganggu. Aku sudah buat ibu itu kecewa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ketika saya tanya berapa 1 kurang 0, di sini siswanya menjawab salah. Alah Bu, misalnya seperti itu ya. Kalau posisi kontrol saya sebagai teman, alah Bu, 1 kurang 0 aja pun Bu, kecilnya itu Bu, walaupun dijawab salah. Karena kenapa dia bersikap seperti itu? Karena dia merasa saya adalah temannya. Nah, ketika seperti itu, dia selalu bergantung sama kita. Tidak ada peningkatan Bapak Ibu. Posisi selanjutnya, kontrol guru sebagai pemantau. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki tahun pelajaran baru untuk ajaran, kita pasti membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini apa-apa yang harus kita sepakati. Apabila ada yang melanggar, apa konsekuensinya? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika ada si A terlambat masuk data, apa konsekuensinya? Seperti itu. Kalau pemantau, kamu sudah melakukan 3 kali ya, tidak tepat waktu, maka kamu harus berdiri dulu di sana. Itu contohnya, tapi yang disepakati. Selanjutnya, posisi guru sebagai manajer. Nah, kalau menurut saya sebagai manajer ini lebih bagus. Kenapa? Karena ketika anak melakukan kesalahan, guru menanya kenapa dia melakukan kesalahan. Lalu guru mengajak mencari solusi. Seperti itu ya Bapak Ibu, kalau posisinya guru sebagai manajer. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sini posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ayo Bapak Ibu,
ada yang bisa menjawab posisi manakah ini? Yang pertama, oke. Dari penjelasan materi Ibu sebelumnya, ini saya lihat contohnya Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan posisi kontrol guru sebagai guru membuat rasa bersalah pada siswa. Oke, terima kasih Bu Lydia, sangat bagus sekali, kita beri aplausnya. Oke Bu Lydia, sangat bagus sekali. Iya, ketika ada kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, maka posisi kontrol guru itu sebagai memberi kesalahan atau membuat anak itu merasa bersalah. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Ada yang bisa jawab? Oke Pak. Dari yang saya lihat dan dari pemaparan Ibu tentang posisi kontrol guru, di situ ya kamu selalu saja salah. Artinya si guru itu menyalahkan, berarti dia si guru itu menghukum. Serasa demikian. Jadi guru, fungsi kontrolnya adalah guru sebagai penghukum. Oke, terima kasih Pak. Betul ya? Kamu selalu saja salah. Jadi posisi kontrol guru di sini sebagai penghukum. Jadi siswa itu salah langsung hukum, seperti itu ya. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Ini di posisi kontrol yang mana nih? Sepertinya Ayo Pak, ini Pak, mic-nya Pak. kalau guru bertanya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, berarti kan gurunya membuka diskusi, meminta pendapat dari siswa, dari murid kita agar tumbuh dari dalam dirinya. Berarti pada posisi ini guru sebagai manajer kayaknya. Terima kasih. Terima kasih Pak, jawaban yang sangat bagus. Iya, betul sekali bahwa pada kata apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, posisi guru sebagai manajer. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ayo lakukanlah demi Bapak ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo lakukanlah demi Ibu ya. Aduh, ada. Ayo Bapak Ibu, kita kan ini guru tadi sudah dipaparkan. Yuk. Oke Bapak Ibu, sama-sama kita ya, sama-sama kita. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol yang sebagai apa gurunya, Bapak Ibu? Iya, tenang, betul ya Bapak Ibu. Selanjutnya, peraturannya apa? Di mana posisi kontrol guru ini sebagai apa ya? Kalau ini Bu, kayaknya Iya Pak. peraturannya apa? Kayaknya ini guru mengambil posisi sebagai pemantau supaya guru tetap memantau anak ini untuk juga termasuk memantau peraturan sehingga tahu peraturan apa yang ditangkap. Itu kayaknya Bu, sebagai pemantau. Iya, betul, sebagai pemantau. Peraturannya apa ya? Diingatkan kembali siswa ketika dia melanggar hukuman atau suatu peraturan, diingatkan kembali dia peraturan apa ya yang kamu langgar. Jadi konsekuensinya apa ya? Jadi posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Terakhir Bapak Ibu, berapa kali Bu harus memberitahu kami ya? Ini yang mana Bapak Ibu? Berapa kali Ibu harus memberitahu kami ya? Oke Pak. Karena berulang kali dia ibunya memberitahunya seolah-olah anak itu merasa bersalah tersebut. Jadi fungsi kontrolnya si guru sebagai pembuat rasa bersalah. Iya, terima kasih banyak Pak.
Betul sekali. Ya Bapak Ibu, semua Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kita. Oke Bapak Ibu, suatu kerja keras ini. Bapak Ibu, karena sudah saya sampaikan 6 konsep materi, maka kita buat dulu SPK-nya. Setuju Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, silakan berdiri Bapak Ibu. Gini ya Bapak Ibu, saya praktikkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini tentang si Marina. Marina atau Marian? Marina. Ini ya Bapak Ibu. Marina menari di atas menara. Marina merana. Kalau merana posisinya gini ya Bapak Ibu. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Marina menari di atas menara, menara, Marina merana. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Marina menari, Marina di atas menara. Kita Bapak Ibu. Udah ada yang senyum-senyum ya, bahagia ya. Udah semangat lagi ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Silahkan dulu Bapak Ibu. Si Marina aja nggak jatuh Bu, dari menara. Nggak jatuh Pak, dia turun pakai lift Pak. Oke deh. Oke, saya lanjut lagi ke konsep selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bisa Bapak Ibu? Oke, Pak Marana. Saya coba Ibu ya. Iya Pak. Peraturan, kayak kalau peraturan kan Bu, anak-anak ini merasa dikekang. Namanya anak-anak kan, ini bebas. Jadi saya rasa lebih nyamannya anak-anak ini dia keyakinan, karena dia perlu diyakinkan bahwa apa yang akan dilakukan itu benar enggak. Makanya mereka lebih memilih keyakinan kelas Bu. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Pak Marojahan. Ayo kita lihat Bapak Ibu yang disampaikan Pak Marojahan. Keyakinan kelas adalah suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas agar nyaman, seperti yang dikatakan Pak Marojahan ya. Kalau keyakinan kelas itu ada rasa nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa. Sedangkan keunggulan Bapak Ibu dibandingkan dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas berdasarkan pada nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi, memotivasi perilaku intrinsik, bukan dari luar siswa ya, motivasi dari dalam intrinsiknya. Kalau tadi peraturan itu dari luar, takut dihukum maka dikerjakan, berarti itu adalah perilaku ekstrinsiknya. Tapi ketika murid mau melakukan untuk dirinya sendiri, itu merupakan motivasi perilaku intrinsiknya. Jadi keyakinan kelas ini dari diri siswanya ya, dari keyakinan mereka, dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Nah, kelas itu lebih nyaman, dan bagaimana mereka mau kelas itu menjadi lebih terbaik? Jadi diarahkan dari keyakinan mereka masing-masing, Bapak Ibu. Oke.
pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, yang dituliskan, keyakinan yang dituliskan. Nah, selanjutnya berupa pertanyaan universal yang lebih sederhana, semua orang bisa terima. Dibuat dalam pernyataan positif. Keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat yang positif. Contohnya, biasanya peraturan, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu pasti banyak itu. Setiap kelas pasti ditempel-tempel ini peraturan sekolah banyak. Ya Bapak Ibu, tapi tidak efisien ya. Tidak konsisten siswa-siswanya karena terlalu banyak yang mau mereka ikuti. Nah, sedangkan keyakinan kelas lebih sedikit sesuai keyakinan mereka, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas ini, siswa, murid, kita ajak, kita minta untuk mereka buat apa keyakinannya. Jadi bukan paksaan, berdasarkan nilai-nilai apa yang mereka yakini, untuk nanti kelas itu merasa aman, nyaman, dan lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, saya akan tampilkan maaf ya Bapak Ibu, agak apa ini, saya akan tampilkan. Oke Bapak Ibu, saya akan menampilkan tentang penerapan keyakinan kelas yang saya sudah lakukan di kelas. Silahkan kita tonton Bapak Ibu. Peraturan
keyakinan kelasnya, keyakinan yang ada dimilikinya untuk kelasnya Bapak Ibu di sini. Jadi diberikan waktu untuk mereka menuliskan apa keyakinan yang menurut mereka baik untuk kelasnya, supaya kelasnya aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau membuat keyakinan kelas harus kita libatkan seluruh muridnya, dan lebih terbantu kalau keyakinan kelas itu kita pakai kertas sticky note. Kalau tidak ada, yang lain juga boleh Bapak Ibu. Nah, setelah mereka tulis, kita beri mereka kesempatan ke depan untuk menempelkan apa keyakinan yang mereka tuliskan di kertas yang sudah diberikan tadi Bapak Ibu. Diberi mereka kesempatan. Oke Bapak Ibu. Nah, pada suasana ini siswa sangat gembira. Semua keyakinan yang mereka buat itu dihargai. Dihargai. Semua menempelkan tanpa terkecuali. Oke, saya next aja sedikit ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setelah mereka menempelkan tadi yang udah Bapak tonton dan Ibu tonton tadi, ada yang kurang saya letakkan. Ketika mereka sudah tempelkan kertas-kertas tadi, maka saya kelompok-kelompokkan, karena tidak mungkin, tadi keyakinan kelas itu kan sedikit, tidak boleh banyak. Nah, ketika saya lihat apa yang mereka buat, tempelkan, saya lihat ada beberapa orang ingin kelasnya itu bersih. Maka keyakinan yang kami buat, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada juga beberapa siswa, jangan membuli-buli teman, jangan pilih-pilih teman. Mereka buat seperti itu karena keadaan yang mereka rasakan. Jadi yang kami buat keyakinan kelasnya, setiap orang atau setiap murid berhak untuk dihargai. Dari latar belakang manapun dia, apapun suku dan agamanya, wajib dihargai. Selanjutnya mereka juga bilang, ada tulisannya, tidak boleh keluar-keluar kalau ada guru atau tidak ada guru. Nah, di situ setiap kami buat keyakinannya, setiap murid harus mandiri. Itulah contoh dari penerapan keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Dan itu saya akhiri Bapak Ibu dengan membuat tanda tangan Bapak Ibu, bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka buat Bapak Ibu, itu tidak diabaikan, ya, bahwa itu sebenar-benarnya. Dengan tanda tangan ini bahwa mereka juga ikut andil, ya Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas ini. Oke, itu untuk penerapannya Bapak Ibu. Selanjutnya konsep tentang segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini dikenalkan oleh Gosen pada tahun 2004, Bapak Ibu. Di dalam segitiga restitusi ini ada namanya segitiga ya, ada 3. Langkah pertama itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu identitasnya, ya Bapak Ibu. Contohnya dengan bertanya atau mengatakan membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Jadi harus kita stabilkan dulu identitas siswa kita atau murid kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lakukan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kita kaitkan tentang kebutuhan atau 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu. Nah, ketika validasi tindakan yang salah, ada kalimat yang harus kita sampaikan. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita lakukan validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol. Tadi ketika kita melakukan validasi kesalahan, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi, seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita lakukan atau menanyakan keyakinan murid kita, ini kita kaitkan tentang prinsip kontrol kita, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya Bapak Ibu. Tadi ada 2 motivasi, yang ekstrinsik atau intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau dari kesalahan yang kamu buat, apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Atau keyakinan kelas, yang mana yang kamu tidak patuhi? Bisa dengan kata-kata itu ya Bapak Ibu, untuk menanyakan keyakinan murid kita. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada seorang murid yang dia cabut ketika les matematika. Ya Bapak Ibu ya, silahkan.
di sini Bapak Ibu saya menanyakan kenapa dia melakukan itu, atau di sini saya menstabilkan identitas murid tersebut bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, baik dia, saya ataupun orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Hebat. Nah, pada posisi ini saya validasi tindakan yang salah. Ya, dia mengakui bahwa ketika dia cabut itu adalah tindakan yang salah Bapak Ibu. Itu tidak benar untuk dilakukan Bapak Ibu. Dan dia juga punya alasan Bapak Ibu, kenapa dia cabut. Ternyata dia menjemput bukunya yang tertinggal, buku catatannya Bapak Ibu. Di sini posisinya murid kita ini ketinggalan buku catatannya. Jadi dia jemput ke rumah, tiba-tiba lagi rusak keretanya, sehingga dia nggak bisa sampai lagi ke sekolah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah dia menyadari yang apa yang dilakukan dia itu tidak baik dan menyampaikan alasannya Bapak Ibu, langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Si siswa ini diarahkan atau untuk mengingat keyakinan kelas mana yang tidak dia lakukan atau yang dia langgar seperti itu. Nah, seperti itulah cara penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita tidak langsung main hukum pak seperti itu atau menjas dia itu anak yang nakal Bapak Ibu. Kita lakukan penerapan segitiga restitusi ini agar anak bisa menemukan solusinya sendiri tentang masalahnya, atau setidaknya dia bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sudah di penghujung materi dari budaya positif Bapak Ibu. Tadi segitiga restitusi. Nah, ketika kita melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu, posisi kontrol yang baik untuk kita adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, sebaiknya guru memiliki kepribadian dan komunikasi serta sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi guru juga perlu sering-sering merefleksikan dirinya ya Bapak Ibu, supaya cakrawalannya juga terbuka. Dan seorang guru harus bisa menjadi atau manajer dalam menuntun murid agar menjadi murid yang berkarakter, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Silahkan Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat siang. Iya, mantap, berarti Bapak Ibu masih semangat. Yang pertama, terima kasih Ibu Nuraida. Kita semangati Ibu Nuraida dengan segala kita. Nah, dari tadi kami dari sesuatu yang baru yang kita temukan, yang kita dapatkan. Mudah-mudahan sesuatu hal baru yang baik ini, yang positif ini, Bapak Ibu guru dapat kita implementasikan. Yang pertama ke diri kita.
Supaya apa? Supaya kita bisa mengimplementasikannya juga kepada murid-murid kita. Dengan demikian harapannya murid-murid kita lebih baik lagi, sekolah kita lebih baik lagi. Sekali lagi, Ibu Nuraida tetap semangat. Bapak Kepala Sekolah kita tadi berpesan semoga lancar selalu program yang sedang Ibu ikuti, dan jangan lupa setiap program-program hal-hal yang baik yang Ibu ikuti jangan lupa diimplementasikan, dibagikan kepada kita semua agar kita ke depan dapat lebih berkolaborasi lagi demi cita-cita kita yang menuntun murid-murid kita ini untuk ke arah yang lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri, kita tutup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama menutup dengan tepuk tangan dari kita semua. Oke, baik, demikian berakhirlah pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di program yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.